ke registration letter, copies, buka folder, ke serius, disitu ke bingkai, dan setelah didapat angkanya yang 0,5 itu dari 30 dibagi 60 dan seterusnya sampai ke bawah, dan 0,05 itu ini yaitu dari ditambah-tambahin. Setelah itu kita copy dan kita copy itu, kita ke server lagi, kita buka file, setelah itu ke new, ke worksheet, dan kita copy di Y, kita paste ke Y, itu kita ke masuk lagi ke datanya. Setelah itu yang copy yang J ini, itu kita ke server lagi, kita paste, ini 5, dan kita masukkan 5, kita masukkan 1. Ini kenapa 5? Karena datanya ada 5 dan ini 1 udah dari sananya. Sekarang kita save dulu, save as. Setelah itu diberi nama bingkai, dengan format boolean, dan tapi tidak di save karena sudah punya. Setelah itu kita ke plot, ke file, import, kita ke peta. Setelah itu buka, open, kita ke map, ke new, bingkai tadi BLN, kita buka, udah sekian. Saya akan melanjutkan ini proses penjiplakan. Pertama itu klik fit to window, setelah itu zoom 1 kali. Nah, di sini lalu kita membuat masuk ke maps dan digitest untuk memulai proses penjiplakan ini. Pertama kita klik di sini sampai rapat semua, tidak ada ini rapat, karena saya sini hanya mencontohkan jadi agak cepat juga seperti ini. Jauh-jauh saja penjiplakan pulau Anggut, pulau Pondil, cepat seperti ini. Sesuai garis pulau tersebut sampai habis. Setelah itu pada proses penjiplakan mendapatkan hasil terbaik, kita copy data pertama dan disimpan
paling bawah. Setelah itu save as. Menggunakan ini format, karena saya sudah punya data ini, jadi saya tidak men-save-nya. Selanjutnya untuk melakukan penjiplakan pada pulau onggut, sama prosesnya seperti tadi. Ini harus rapat jadi rapat. Kalau saya hanya mencontohkan, jadi tidak tepat juga, ini jauh ya. Sampai habis, sama prosesnya seperti tadi. Agar mendapatkan hasil yang bagus, copy data pertama dan letakkan data paling bawah, lalu save dengan format seperti tadi, digitize dan format file BLM. Kalau saya sudah punya, itu bisa juga. Selesai. Oke, di sini saya akan melanjutkan proses penjiplakan pada Pulau Sumatera ya. Pertama kita geser dulu, lalu map, digitize. Nah, itu kita klik, kita beri titik, terus ya diusahakan ini rapi ya, dan juga harus tenang karena tidak mengganggu konsentrasi. Terus karena saya sudah memiliki file ini, jadi ini hanya sebagai contoh saja. Lalu setelah itu kita blok titik paling pertama, Ctrl C, ini akan ke paling terakhir, Ctrl V. Setelah itu kita save as, kita tulis Pulau Sumatera dalam folder BLN. Karena saya sudah ada, jadi tidak perlu di save lagi. Dan setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya kita akan membuat batimetri. Pertama kita klik map, lalu digitize. Nah, contohnya di sini saya akan memberikan contoh pada ISDEP 10. Nah, karena di ISDEP 10 ini berbentuk garis panjang, lalu kita beri titik di sini. Jadi kita beri titik di ISDEP 10, sepanjang ISDEP 10 ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, pada di sini kita ketik minus 10. Semuanya juga kita harus kasih minus 10 dengan cara kita copy paste. Lalu contoh lainnya lagi kepada ISODEP 5.
Nah, di sini kita ketik juga -5. Nah, supaya hasilnya maksimal, kita perlu menitikannya minusnya di titik dengan rapat. Oke, selanjutnya di sini saya melanjutkan teman saya, di mana kita tentang batimetri. Batimetri di sini tuh kan cari isodep, misalkan isodepnya itu isodep 13, kedalaman 13 ya. Karena ini udah di digitize, jadi gak perlu digitize lagi, langsung aja cari titik-titiknya 13. Karena ini tutorial, jadi udah terlalu detail. 13 ini cukup. Nah, kemudian kita di sini -13. Kenapa min? Karena ini kan kedalaman, jadi dapatnya min. Kemudian di lepas langsung seperti itu. Kemudian kita ambil contoh lagi, yaitu misalkan kedalaman 14, biar berurutan ya. Kita titikin lagi yang 14. Ini harus detail ya, karena ini tutorial, jadi ambil sebagian saja. Kemudian sama kayak tadi, di yang ini -13. -11, maaf. Kemudian kita kopas, terus tidak bisa. Selanjutnya lanjut lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang gimana caranya meng-create data. Yaitu yang pertama, kita buka file network atau di sini sama aja. Yang kedua, kita yang pertama create data. Terus kita masukin yang tadi file yang ada di sini. Kita masukin yang isodep open. Nah, filter reportnya kita matiin karena kalau ada itu bakal lama. Oke. Lihat prosesnya di jalan. Oke. Grid isodep grid has been created. Berarti kita udah jadi gridnya. Dan yang pertama kita masukin bikin peta yang udah jadinya. Yang pertama new base map. Yang pertama kita masukin bingkai. Oke, ini kita udah ada. Yang kedua lewat sini lagi base map. Kita masukin pulau kondur terus pulau Ambut, terus pulau Sumatera. Oke, karena kita acak-acakan gini, kita blok Ctrl A, nah, oke, jadi kayak gini.
masukin klik. Buka. Kalau pulaunya nggak ada, kita masukin ke atas. Itu biar pulaunya bisa terbuka. Ini digunakan biar yang terlihat lebih dulu oleh mata itu pulaunya, baru isodetnya. Saya cukup di sini ya dari saya. Saya akan melanjutkan mewarnai kedalamannya, kemudian mewarnai pulau-pulaunya, sama membuat peta 3 dimensinya. Caranya kita buka teks Pulau Sumatera, kemudian diklik poligonnya, dan patternnya tuh dari filenya, terus ada pattern warnanya, terus misalnya kita ganti warnanya jadi warna hijau, begitu juga dengan lainnya, yaitu pada pulau unggut, terus pulau undur ganti jadi warna hijau. Kemudian dirubah kontur isodiknya, yaitu dengan cara mengklik level, minimumnya dirubah menjadi yang 19, kemudian dari maksimumnya diganti jadi 1, terus dari fill colornya, fill contournya di checklist, kemudian fill colornya diganti jadi warna jadi batimetri. Dari situ kelihatan dan dikasih skala. Dari situ kelihatan dari kedalamannya, dan dari line focusnya diganti ke juga. Kemudian dari sini kita dapat membuat peta 3 dimensinya, yaitu dengan klik maps, kemudian klik new, kemudian diklik 3D surface, dan dari sini dari covernya kemudian karena misalnya diganti ganti juga. Ini dari lightingnya posisinya bisa di sini. Jadi ini bisa kelihatan. Selanjutnya saya akan meneruskan bagian finishing.
yaitu untuk membuat skala ya. Lalu add scale bar. Sudah ada. Lalu untuk membuat arah makanan simbol setelah itu membuat tulisan lalu misalnya untuk menuliskan layout sama dengan layout form 2 misalnya. Oke. Mungkin hasil akhirnya akan seperti ini. Maaf jika ada kesalahan atau kurang